Shalom adik-adik, damai di hati. Ya, puji Tuhan, di hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah gereja anak Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Encik percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu di hari ini ketika kita ada dalam ibadah gereja anak, mari kita mempermuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Lewat mulut, lewat gerakan kita akan menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Kita bisa menyapa sahabat-sahabat kita. Kalau biasa baku dapat di tempat bermain, hari ini torang baku dapat di tempat ibadah. Kita bisa saling menyapa antara encik dan engku, antara encik dan anak-anak sekolah minggu, karena kita semua adalah anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Oke, kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Semuanya encik undang berdiri. Kita angkat dua buah pujian. Kita menyanyi pujian yang pertama, hari ini kurasa bahagia. Tuhan, kembali kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita semua yang diciptakan oleh Tuhan dengan keistimewaan masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, tapi kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita mengangkat satu pujian, Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa.
Yesus Kristus. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, menyadari akan kehidupan kita sebagai manusia biasa, kita semua tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Baik hal yang terucap, segala hal yang terpikir, maupun segala tindakan yang pernah kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar, menyakiti hati setiap orang yang ada di sekitar kita. Hati mama dan papa, hati kakak dan adik, yang itu semua tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Untuk itu dalam kesempatan di pagi hari ini dalam ibadah gereja anak, bersama-sama kita akan mengaku setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kuat, yang lemah, semuanya disayang Tuhan, karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali diberi kesempatan untuk ada dalam ibadah gereja anak. Biarlah ibadah kami ini Tuhan dituntun, disertai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Kiranya selalu ada dalam penyertaan-Mu. Dan di saat ini pun Tuhan, kami akan mengaku setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat terhadap setiap orang yang ada di sekitar kami, terhadap mama dan papa, terhadap kakak dan adik, terhadap teman-teman kami, terhadap encik dan engku, yang itu semua menyakiti hati-Mu Tuhan. Baik segala hal yang terucap, hal yang terpikir maupun tindakan yang pernah kami lakukan menyakiti hati orang lain. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni kami semua akan setiap salah dan dosa kami, agar kami betul-betul disebut sebagai anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, anak-anak sekolah minggu yang takut akan Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Jalannya persekutuan ibadah kami di saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab semua. Siapkan Alkitab semua, dan pelayanan firman di pagi hari ini akan disampaikan oleh Enci Wati Umar. Tapi sebelumnya kita mengangkat satu pujian. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab,
Lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya. Alkitab siap semua? Kalau siap, duduk yang tenang, jangan ada lagi yang kesana kemari. Saat ini torang akan dengar firman yang akan disampaikan oleh torang PNC Wati Umar. Shalom adik-adik. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, pasti torang semua dalam keadaan yang sehat, yang luar biasa, karena Tuhan Yesus yang luar biasa yang sudah memberkati kita semua pagi hari ini. Sekarang waktunya torang mau baca dan dengar firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan pagi hari ini, torang mau baca dari kitab Markus 4 ayat 30 sampai ayatnya yang ke 34. Sekali lagi firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini dari perjanjian baru, yaitu dari kitab Markus 4 ayat 30 sampai ayatnya yang ke 34. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu bersama dengan guru-guru sekolah minggu boleh ada lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi hati dan kepikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan kami dengarkan sebentar, itu mampu kami mengerti, terlebih lagi mampu kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini dengan judul perumpamaan tentang biji sesawi. Torang mau baca sama-sama. Iko deng encin ada yang baku rebene. Torang mulai dari ayat yang ke-30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, kesempatan ini kita akan menyaksikan video cerita firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama. Bina Anak Pelajaran 19. Minggu, tanggal 9 Mei tahun 2021. Sumber Alkitab, Markus 4, ayat 30 sampai ayat 34. Ayat hafalan, Matius 13, ayat 32. Tema, perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Judul, kecil tapi berdampak besar. Penekanan, walaupun persekutuan kecil tetapi kalau punya iman yang besar akan berkembang jadi besar.
Biji sesawi adalah biji paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Tetapi jika benih ini tumbuh, maka ketinggiannya dapat mencapai 2-3 meter. Tingginya melebihi tanaman sayuran lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon, karena batangnya saja bisa bertumbuh sampai sebesar lengan manusia. Sehingga burung-burung dapat membuat sarang di atasnya. Tuhan Yesus memulai pengajaran tentang kerajaan sorga dari sesuatu yang kecil, sederhana seperti biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sebutkan kitab, pasal dan ayat dari bacaan hari ini. Sebutkan judul perikop bacaan hari ini. Apa yang dikisahkan dalam perumpamaan tadi? Maukah kita menjadi seperti biji sesawi, kecil tapi memberikan dampak besar? Apa yang harus kita lakukan untuk tetap hidup dalam Tuhan? Bagian mana dari cerita tadi yang paling adik-adik sukai? Apa yang adik-adik rasakan saat mendengar cerita tadi? Biji sesawi memang merupakan biji yang paling kecil yang ada. Tetapi setelah ia ditanam, maka biji ini akan bertumbuh menjadi tanaman yang besar dibanding tanaman yang lain, serta mengeluarkan cabang-cabang, sehingga burung-burung dapat bersarang pada cabang tersebut. Perumpamaan ini menggambarkan apa yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus dimulai dari bayi yang lemah sampai menjadi tumbuh dewasa dan menjadi penyelamat kita. Dimulai dari tempat yang kecil dan yang mengikutinya tidak banyak. Tetapi sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memiliki pengaruh yang besar, dan orang yang percaya kepadanya begitu banyak. Adik-adik juga bisa melakukan hal yang besar sekalipun adik-adik masih kecil, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan bersama Yesus atau dalam iman kepada Yesus, pasti akan membawa dampak dan manfaat yang sangat besar. Apakah adik-adik yakin akan hal ini? Jadi walaupun adik-adik masih kecil, tapi mari kita lakukan sesuatu yang berdampak besar bagi orang banyak, dan untuk bisa melakukan itu, maka kita harus selalu hidup dalam Tuhan. Adik-adik pasti bisa melakukannya. Pasti mampu dan pasti hebat karena iman dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Sungguh ada sukacita yang terus torang semua rasakan karena sampai hari ini torang masih ada, torang masih hidup, torang masih sehat, torang masih kuat, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Nggak ada yang di antara torang ini hidup sampai hari ini karena torang pekuat, atau karena torang pehebat, atau karena torang jago mau jaga kesehatan. Nggak ada adik-adik. Tapi semua torang boleh ada sampai hari ini, boleh menikmati hari anugerah hari Minggu ini tanggal 9 Mei 2021. Itu semua cuma karena kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, pasti tadi saksikan itu video Kang. Begitu jelas tadi kalau adik-adik ada perhatikan, di situ ada gambar pohon. Apa kan tuh pohon itu? Firman Tuhan pagi hari ini DP judul tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Itu biji sesawi kalau orang baca tadi di Alkitab, bahkan juga lewat video orang ada baca tadi, orang ada dengarkan tadi. Dijelaskan di situ bahwa itu biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari setiap jenis biji-bijian. Bahkan DP Basar ada uraikan di Bina Anak sama dengan lada atau sama dengan tepung.
kecil sekali. Tapi heran, walaupun dia kecil, ternyata kalau dia mau ditaburkan atau ditanam itu dia akan bertumbuh menjadi pohon yang tinggi sampai DP tinggi sampai 2 atau 3 meter. Bahkan karena DP cabang-cabang pun agak besar sama dengan orang petangan, enci petangan begini. Kong itu sesawi itu, pohon sesawi itu burung-burung jaga basarang akang. Ternyata walaupun DP biji cuma kecil sekali, luar biasa, saat ditaburkan atau ditanam, dia bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang boleh berguna untuk contoh tadi jadi tempat sarang burung. Pasti adik-adik soliakan tuh sarang burung. Ya, adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, dari cerita ini, torang solia di video tadi, torang so dengar DP penjelasan, pasti anak-anak pikir, di mana so enci ada biji sesawi, ada pohon sesawi, yang enci tahu ndak ada di Manado sini. Pokoknya DP basar itu sama dengan enci bilang tadi, sama dengan lada atau sama dengan tepung. Orang bilang kayu rica Jawa, atau dia sama dengan tepung, lebih halus lagi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini DP tema tentang perumpamaan Tuhan Yesus, sedangkan DP judul cerita firman Tuhan pagi ini yaitu kecil tapi berdampak besar. Apa DP arti Kang? Walau torang ini, walaupun anak-anak masih kecil-kecil, tapi punya dampak atau berguna, punya dampak yang besar dalam kehidupan setiap hari. Biasanya banyak orang yang mau pandang enteng, oh masih anak-anak kok dia, apa juga dia tahu, apa juga orang boleh belajar dari orang, toh? Tapi lewat firman Tuhan ini ada hal yang boleh orang belajar, bagaimana Tuhan ada kasih perumpamaan atau contoh cerita supaya orang gampang mengerti bahwa biji sesawi ini walaupun dia adalah biji yang sangat kecil, tapi saat dia ditaburkan atau ditanam dia menjadi pohon yang besar. Dari firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini pas ada dengar firman Tuhan, walaupun orang ini masih kecil, orang ini pasti dengan pertolongan Tuhan, di saat orang mau hidup setia pada Tuhan, orang pasti akan punya dampak, boleh mau jadi berguna bagi orang lain. Contoh, dalam kehidupan setiap hari, biasanya anak-anak ini kalau bermain kan jaga jaga baku marah, tasau sontong misalnya, abakalahe. Tapi ada hal yang patut orang tua mau iko dari anak-anak atau mau tiru, yaitu dorang biar so ada dari baku marah atau bakalahe, dorang cepat sekali memaafkan. Nyana jaga simpan dendam dorang. Itu yang patut orang tua mau belajar dari anak-anak. Jadi bagi anak-anak, orang jangan rasa minder atau rasa silang orang ini cuma anak-anak, toh jangan rasa kecil hati. Banyak hal yang luar biasa dari anak-anak yang patut menjadi contoh, menjadi teladan buat mama-mama. Itu tuh satu. Sedangkan yang kedua, misalnya di rumah, enci-enci atau mama-mama biasanya ajar pak anak-anak sebelum makan, sebelum berjalan berdoa nih. Nah, ini mama-mama biasanya karena so sibuk saat makan lupa berdoa. Apa yang anak-anak mau bekeng? Adik-adik mau bekeng? Pasti adik-adik kan mau tegur, mama lupa berdoa Kang. Itu hal yang luar biasa. Berikut lagi, di saat mama bercerita dengan teman, misalnya telepon, mama so ajar pak anak-anak, orang harus jadi anak yang jujur, jangan bohong, atau jangan orang bahasa Manado bilang jangan baleo. Tapi saat mama ada telepon di teman, misalnya teman datanya toh, so di mana? Sudah di oto kok ini dia. Nah, sedangkan misalnya adik ada sama-sama dengan mama, saat itu bukan di oto, masih di rumah. Apa yang adik mau bekeng? Adik-adik mau bekeng. Biasanya adik-adik itu jujur. Mama langsung tegur mama, jangan begitu mama. Berbohong atau berdusta itu dosa. Harus jujur. Adik-adik yang diberkati Tuhan, banyak hal yang luar biasa dari anak-anak yang patut orang tua atau orang mama, kakak-kakakmu belajar atau mau teladani. Contoh tadi jujur,
suka memaafkan, apa lagi kunci satu tadi? Suka Nyana menegur. berdusta, Kang, nyana berdusta. Banyak hal lagi dalam kehidupan setiap hari. Biasanya anak-anak ini dorang, aduh cepat sekali percaya dorang. Saat di sekolah minggu, enci-enci ada mengajar tentang firman Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa boleh menyembuhkan orang sakit. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang percaya ini, orang ini punya Roh Kudus, orang diberi kuasa. Saat orang pebadan misalnya sakit, anak-anak encimu ajar tuh ada firman Tuhan waktu itu ajar, oh kalau orang pepuru misalnya sakit, orang berdoa no minta Pak Tuhan taruh tangan di tempat yang sakit, kong berdoa dalam nama Yesus, perut yang sakit ini sembuh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, banyak contoh. Kalau PNC Pekolong ada yang begitu, anak masih TK, dia bilang enci, tapi kakak ada sakit gigi, tadi berdoa no enci, tapi kakak kaki itu hari ada luka enci. Tara berdoa akang, puji Tuhan. Jadi jangan orang kecil hati, sebagai anak-anak sebenarnya banyak hal yang luar biasa. Apalagi saat orang mau hidup dekat dengan Tuhan, orang mau rajin-rajin ibadah seperti pagi hari ini, tambah lagi orang rajin baca firman Tuhan, orang rajin berdoa, pasti Roh Kudus yang akan menolong orang semua, sehingga dalam orang kehidupan setiap hari, mungkin selama ini biasa orang jaga keluarkan kata-kata yang nyanda bagus, yang kotor, begitu yang kebun-kebun binatang. Tapi karena orang mau selalu dekat dengan Tuhan, orang mau selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, pasti dengan sendirinya Roh Kudus yang ada di hati orang yang akan menolong orang, yang akan mengubahkan orang kehidupan, sehingga orang kehidupan menjadi hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari terus orang jadi anak-anak yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Enci bilang tadi, enci ulangi, jadi anak-anak yang selalu jujur, tidak berbohong, anak-anak yang selalu suka memaafkan, dan banyak hal lain lagi. Orang boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang tua, orang kakak-kakak atau mama dan papa dan orang sekitarnya. Di saat orang hidup, orang selalu mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya, bahkan memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, di pagi hari ini orang so boleh dengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, masih tentang perumpamaan Tuhan Yesus, dan minggu ini perumpamaan tentang biji sesawi, kecil tapi berdampak, kecil tapi berpengaruh, yang pasti kita bisa terus menebarkan pengaruh-pengaruh yang baik di rumah atau dimanapun kita berada. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Merespon firman Tuhan di pagi hari ini, kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan,
saat ini kita masuk dalam pelayanan persembahan. Siapkan persembahan semua, taruh di tangan kanan, dan sementara pun di persembahan dijalankan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semua duduk tenang, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan selalu hanya kepadamu Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh ada pagi hari ini. Bahkan kami bersyukur di kesempatan yang sungguh bersuka cita pagi hari ini, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu ini akan memberkati kami semua sebagai anak-anak-Mu, sehingga walaupun kami masih anak-anak kecil, anak-anak yang kecil, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kami akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga boleh kami boleh membawa pengaruh yang besar atau dampak yang besar dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan juga ada orang tua yang saat ini sedang beribadah gereja anak pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman-Mu ini kami mampu praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan kehidupan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden dari kolom 1 sampai 22 bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan, perlindungan-Mu selalu ada bagi kami, sehat kuat Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan kami mau berdoa juga Tuhan buat anak-anak sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau Tuhan yang punya kuasa, Engkau Tuhan yang akan menjamah, Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan teman-teman kami yang saat ini sakit, sehingga pada minggu depan mereka boleh bersama-sama lagi beribadah, memuji memuliakan nama-Mu seperti yang kami lakukan pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, menjadikan kami anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan selalu disenangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati kami bersama dengan orang tua kami. Tuhan juga pasti akan memberkati persembahan yang sudah kami berikan pagi hari ini. Terlebih lagi Tuhan memberkati persembahan tubuh kami yang sudah kami persembahkan pagi hari ini. Biarlah kiranya dengan kehadiran kami dalam ibadah ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa buat orang tua kami, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, roh hikmat di saat mereka harus bekerja. Tuhan, Engkau selalu menolong mereka. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu yang pagi hari ini tidak bisa hadir, mungkin karena ada persoalan atau masalah atau beban berat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang punya kuasa, yang akan menolong, yang akan memulihkan akan kehidupan dari teman-teman kami, sehingga apapun masalah atau persoalan atau beban yang mereka hadapi, semuanya boleh selesai, semuanya boleh ditolong oleh karena Tuhan yang punya kuasa untuk selalu menolong kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati.
Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden, Penatua Enci Geradina, terus diberkati dengan kesehatan, kekuatan, roh hikmat dari Tuhan, diberkati bersama dengan keluarganya, bersama juga dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden, dari kolom 1 sampai 22, diberikan terus semangat untuk terus melayani-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan jadikan kami selalu saksi-Mu yang hidup, sehingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur, menyerahkan kehidupan semua orang yang saat ini berseru mohon pertolongan-Mu Tuhan. Semua Jemaat MIM Yarden Sikil Kampung Islam, Tuhan memberkati kami semua, pendeta, pelayan khusus, bahkan pelayan PK, Tuhan memberkati kami semua. Apapun yang saat ini sedang kami alami, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, menjelang berakhirnya ibadah kita di pagi hari ini, Enci undang semua berdiri. Kita akan angkat satu pujian, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sikap berdoa semua dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai, dan atas nama Komisi Pelayanan Anak GMIM Yarden mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 22 yang sudah mengikuti ibadah gereja anak di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi pelayanan ibadah gereja anak minggu depan masih akan tetap dilaksanakan lewat video, dan untuk ibadah guru-guru sekolah minggu hari Jumat kita akan berkunjung di guru sekolah minggu kolom 16 yang menjadi penanggung jawab ibadah guru sekolah minggu kolom 15. Demikian informasi pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.